Ya, kembali ke Q&A sebelum nanti kita lanjutkan ke Bang Hensat, Kang Ronald dan juga Mbak Tejo untuk nanya-nanya lagi ke bintang tamu. Ini ada sedikit tes aja, teman-teman. Nanti tolong disambung dengan bebas kalimat yang saya memulai tapi Anda semua yang mengakhiri. Oke, bisa nanti bintang tamu atau tiba-tiba saya lempar ke panelis ya. Oke, panelis jangan seneng dulu, jangan kita lempar lagi. Kok gitu konsepnya? Oke ya, Aco, menjadi komedian enaknya? Lucu semua. Ketawa dibayar. Ketawa dibayar. Iya. Cak Lontong, orang bilang hidup komedian selalu bahagia, padahal Nggak seperti itu, lebih bahagia. lebih bahagia. Kok jadi bijak sih? Cing Abdel, Kan lucu. kalau semua orang bisa bercanda, dunia ini Bercanda terus. bercanda terus. Aco, momen menegangkan buat komedian adalah ketika Ada setan. ada setan. Kenapa? Ya kan Pernah? tegang dong. Emang setan itu ada? Ada. Ada. Pernah lihat setan? Setan. Oke, Cak Lontong, tertawa itu sederhana, yang ribet adalah Membikin tertawa. membuat tertawa. Tuh bijak lagi dia. Orang disuruhnya yang Enggak, lucu. saya menyampaikan fakta, itu bukan bijak. Bang Hensat, netizen itu sebenarnya baik, cuma Wah ini lucu banget nih. Lucu banget ini harusnya. Menggemaskan. menggemaskan. Kang Ronald, kalau penonton diam saja, komedian akan Mules. Mbak Tejo, yang tidak pernah ditertawakan oleh komedian adalah tangis. tangis. Wow. Bener juga sih. Filosofis. Oke, calon dong. Jangan dulu. Sekarang bikin materi komedi harus hati-hati soalnya. Ada ketabrak kalau nggak ada. Ya, cocok. Aco, Lucu itu. bikin materi komedi harus hati-hati soalnya. Ada Cak Lontong. Cing Abdel, bikin materi komedi harus hati-hati soalnya. Ada calon. Aduh. Oke. Aduh capek. Bang Hensat gantiin dulu lah. Persaingan. Itu ada nggak sebetulnya di dalam dunia komika tuh? Bersaing. Ke siapa? Dia sampai ditanggap atau dapat kontrak kok saya enggak gitu-gitu. Pernah nggak? Oke, Cing Abdel. Ada, bahkan saya bilang tadi ini profesi, ini sudah masuk bisnis, jadi industri. Saya bilang tadi pasti ada persaingan. Siapa yang Cak Lontong anggap pesaing paling luar Nah, biasa? ada persaingan bukan berarti saya menganggap teman-teman ini pesaing. Cing Abdel dong, ini tentang persaingan tadi gimana? Karena nih yang paling banyak show-nya nih. Iya. Oh iya nih bener. Saya harus Kita mundur ke bahas belakang terus lagi. ya. Harus mundur ke belakang. Nggak usah. Kalau kita ngomongin industri komedi, terutama setelah datang stand up komedi, itu kita pelaku komedi itu diuntungkan sama pasar. Pasar yang saat itu mencari orangnya, bukan kita nih, Pasar sedemikian luas sehingga pasar sendiri yang nyari. Kalau gue pengen cari yang bikin mikir, Cak Lontong. Pasar mana ini? Pasar Pramuka. Kalau nggak salah. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kan beli burung di sana. Oh iya. Oh yang tempat burung. Tempat burung. Bukan yang tempat bikin itu. Bukan. Jadi pasar yang mencari. Pasar yang mencari. Kalau menurut saya ya, pada saat industri komedi ini dimasuki oleh stand up comedian, pasarnya yang mencari. Kita yang ada di situ tidak terlalu berusaha keras untuk masuk ke pasar itu, karena mungkin sejalan dengan yang kita ikuti bersama gitu. Akhirnya kita punya persona masing-masing yang saat itu ceruknya masih kosong gitu. Ya. Jadi pasar tuh akhirnya kalau gue pengen cari yang ngomongin anak muda cinta-cintaan Radit. Kalau mau ngomongin politik ada Panji. Kalau mau ngomongin Betawi ada beberapa komika Betawi. David. Jadi pasar yang cari pada saat itu, sehingga persaingan kayaknya nggak terlalu berasa deh saat di awal-awal gitu. Mungkin terbawa sampai sekarang gitu, karena kita masuk dengan persona kita udah tahu pasar kita di mana, jadi kita bisa konsentrasi untuk ngasah diri aja gitu. Tapi meskipun demikian, profesi stand up comedian atau komika ini akan bertahan lama nggak sih? Mungkin Aco bisa jawab, karena kan Aco juga banyak profesi nih. Aku sih ngelihatnya kayaknya sih enggak ya, karena justru kita baru mulai nih. Indonesia punya salah satu jenis komedi yang komedinya tuh
harus selalu relevan dengan zaman. Artinya dia akan ikut terus tuh dengan zaman. Tidak harus selalu seperti sebuah satu kesenian yang baku, yang formatnya sama terus gitu. Bisa berkembang terus. Makanya kalau aku sih ngerasanya kayaknya nggak akan jadi tren sesaat dan setidaknya udah berjalan. Setuju nggak kalau ada kata-kata begini, makin stres publik, makin aman profesi komika? Oh iya dong. Karena kan komedi lahir dari keresahan. Semakin resah, makin banyak dong yang bisa dibahas. Makin bisa relate kita dengan lawakan-lawakan itu karena ya semua mungkin merasakan gitu. Berarti Indonesia materi nggak habis-habis ya? Oh iya dong. Setiap hari ada materi terus ya? Alhamdulillah. Terus kita kan? Materi nggak habis, uang kayaknya. Materi nggak habis tapi materi habis. Iya. Iya. Materi habis tapi materi. Berarti kalian kayak tukang tambal ban yang masang ranjau. Yang masang ranjau maksudku, tukang tambal ban. Berharap ada ban pecah terus. Berharap sih enggak ya, karena kan sebetulnya Karena kita nggak usah nunggu ada yang nebar. Nggak usah bela diri gitu dong. Maksudnya Ini dijawab bela. kita nggak Kalau bela diri tuh begini. nggak nebar ranjau, udah ditebarin sama orang. Banyak Iya. yang nebarin. Ya berarti doa kalian sama doa dokter apa bedanya? Doa dokter kan mungkin lah ya, sorry kalau salah. Semoga ada orang sakit, mungkin. Oh, iya. Nah sekarang doa kalian semoga semakin banyak orang resah gitu. Enggak, serius. Doanya semoga semakin banyak orang kaya sehingga resah nggak resah dia senang kalau dihibur sama pelawak. Bagaimana kalau misalnya jokes kalian, lelucon kalian melukai orang, melukai perasaan orang? Kalian nggak pernah tahu kan? Kita mungkin menganggap lucu. Dari 1.000 orang yang ketawa kan kita nggak tahu ada 5 orang yang sakit hati. Ya, kalau misalnya ada yang hal seperti itu, bebannya kan, apakah itu jadi beban buat kalian atau kalian nggak mau peduli? Apakah itu tanda kegagalan berempati atau emang gue berani secara artistik ngomong aja dulu, yang penting orang ketawa. Pernah memikirkan itu nggak sih bahwa kayaknya takutnya ada orang yang sakit hati deh sama jokes ini gitu? Kalau saya selalu mengawali minim salah satunya dengan pertanyaan itu kepada diri saya. Makanya bukan berhati-hati, tetapi saya menciptakan atau bukan menciptakan. Membuat karakter saya itu memang orang karakter yang terkesan seperti itu. Tapi itu pun saya pernah ngalami off air, tiba-tiba setelah saya off air didatangi seorang perempuan datang ke saya dan komplain dengan materi saya. Minta tanggung jawab. Minta tanggung jawab. Tanggung jawab lawakan gitu. Ya. Oh ya. Tanggung jawab. Ya, itu ya, harus diluruskan. Setelah mendengar lawakan selama 9 bulan 10 hari, kenapa dia nggak ketawa? Gitu. Spesifik ya waktunya. Kayaknya itu nggak komedi deh kalau 9 hari. Lebih ke HPL itu. Makanya kalau saya bicara tentang anak, saya selalu mengasosiasikan bahwa itu anak saya. Berbicara tentang wanita, saya selalu melandasi itu dengan istri saya. Ya. Dengan cara itu pun ada yang komplain, merasa bahwa Anda dia menganggap bahwa dia nganu perempuan. Tapi saya dengan satu pertanyaan dan dia akhirnya berhenti untuk komplain karena apa? Dia merasa bahwa materi saya itu menyudutkan perempuan bla 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 bla. Terus saya tanya, "Loh, Anda istri saya?" Iya. Iya. Oh istri loh. Oh iya. Bukan. Nah, dia menjawab enggak. Iya kan? Yang saya bicarakan tadi siapa? Istri saya kan. Anda bukan istri saya, kenapa tersinggung? Atau jangan-jangan Anda ingin jadi istri saya? Akhirnya dia malah pergi akhirnya. Merasa, saya berusaha seperti itu. Makanya saya itu lebih baik kalau saya mau memukul orang ya saya pukul saya atau orang-orang yang relatif tidak akan komplain. Pernah kepikiran begitu nggak untuk ngangkat murid gitu? Kayaknya enggak ya. Tapi Aco bisa bikin 2 filmnya sukses. Jangan-jangan Aco udah punya formula bikin film sukses nih. Kalau misalnya udah melebihi dari modalnya, nggak gagal dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.